Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau asal Lumajang, Sumber Suko, Jawa Timur. Sebelumnya beliau sudah konsultasi via WhatsApp, yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone Samsung Note 8. Beliau sebelumnya sudah pernah konsultasi juga dan sudah pernah diservis ke daerahnya sendiri, namun katanya handphonenya tidak bisa diperbaiki atau untuk kerusakan mesin tidak bisa diperbaiki dan di cancel. Beliau saat konsultasi sama saya diminta untuk penggantian mesin saja tanpa harus diperbaiki untuk mesinnya. Oke, setelah kita unboxing, ini adalah unit handphonenya. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Oke, saya sambungkan menggunakan cas, tidak ada respon. Dan sekarang kita coba untuk pengecekan lebih dalam, yaitu untuk membuka di bagian backdoornya dulu. Oke, kita siapkan alat untuk membuka backdoor dengan hati-hati, karena untuk di bagian backdoor ini berbahan kaca atau gelas ya teman-teman, tidak seperti mika atau plastik, jadi harus extra hati-hati agar tidak pecah. Oke, selanjutnya kita buka skrup, yaitu untuk membuka di bagian fingerprintnya dulu, lalu kita buka untuk penutup mesin atau bagian fleksibel NFC nya. Oke, dan selanjutnya kita buka soket fleksibel baterai, fleksibel S Pen dan fleksibel LCD, dan serta ada bagian bawah itu adalah buzzer, dan kita buka untuk di bagian switch kabel antenanya. Oke, sebelum kita angkat mesin, kita buka dulu untuk di bagian yaitu slot SIM card ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka untuk di bagian kamera depan, atau kita lepas kamera depan ini untuk mempermudah melepas atau kita angkat mesinnya teman-teman. Oke, kita angkat pelan-pelan, dan di bagian samping ada fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen, harus hati-hati. Dan setelah kita lepas untuk fleksibel charger, terdapat ada bagian handphonenya, yaitu bagian kaleng itu sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Dan di bagian kaca touchscreen-nya ada keretakan ya teman-teman. Namun beliau terakhir bilang itu LCD-nya masih bisa berfungsi. Dan sedangkan yang ini adalah mesin normal, yaitu mesin dengan kondisi segel, belum pernah diservis sama sekali. Saya mendapatkan mesin ini dari teman saya sendiri. Beliau itu LCD-nya rusak, namun untuk LCD-nya masih, maksud saya mesinnya masih bisa berfungsi. Sedangkan untuk mesin dari beliau itu sudah tidak bisa diperbaiki katanya teman-teman. Jadi beliau minta untuk penggantian mesin saja, tidak perlu untuk perbaikan mesin. Jadi saya ikut dari permintaan beliau, karena beliau minta untuk penggantian mesin saja, jadi saya ganti untuk mesinnya. Oke, sebelum kita proses untuk perakitan penggantian mesin, ini sengaja saya coba untuk pasang seadanya dulu, yaitu untuk pengetesan mesin yang akan saya pakai teman-teman, untuk pengetesan dan juga untuk uji coba apakah mesin yang kita akan gunakan itu berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita gunakan charger untuk mengetahui bagian mesinnya. Ternyata setelah saya tunggu beberapa detik itu tidak ada respon untuk pengisian daya baterai teman-teman. Apakah baterainya ini habis atau tidak, saya juga belum tahu. Kita coba untuk coba mengganti atau pinjam dari baterai handphone lain, yaitu sama tipenya Samsung 8. Kita coba mengganti baterai,
Oke, saya koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak ada respon ya teman-teman. Apakah mesin yang saya pakai ini mati atau tidak? Kalau seingat saya itu terakhir itu bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Tapi saya pasang ke handphone ini ternyata tidak mau menyala. Apakah LCD yang rusak atau di mana? Saya belum tahu pasti. Kita coba untuk pasang dulu di bagian fleksibel NFC. Oke, setelah kita pasang fleksibel NFC, apakah bisa terkoneksi menggunakan charger atau tidak teman-teman? Karena biasanya itu terpengaruh dari fleksibel NFC. Ternyata setelah saya pasang fleksibel NFC dan saya koneksikan menggunakan charger, juga masih sama saja tidak ada respon. Saya curiga ini ada kerusakan lain, mungkin di bagian chargernya atau bagian fleksibel chargernya. Saya koneksikan menggunakan USB tester atau USB dokter, itu menandakan hanya 0,3 teman-teman. Saya nyalakan pun tidak ada respon, jadi handphone tetap saja tidak mau menyala. Apakah ada kerusakan di bagian LCD atau mungkin ada kerusakan di bagian fleksibel chargernya atau bagian soket konektor chargernya? Oke. Jadi saya curiga ini di bagian soket konektor charger teman-teman. Kita coba untuk melepas kembali atau kita angkat mesinnya kembali. Oke, jangan lupa untuk melepas di bagian kamera depan dulu teman-teman, yaitu untuk mempermudah melepas atau kita angkat mesinnya. Oke, setelah kita angkat mesin, kita lepas fleksibel chargernya dan kita siapkan untuk fleksibel charger yang lain. Ini adalah fleksibel charger yang original, yaitu original Send, sama seperti mesin yang saya pakai itu juga original Send. Sekarang kita coba untuk melepas bagian soket konektor atau fleksibel chargernya. Kita buka skrupnya, yaitu untuk membuka di bagian fleksibelnya. Karena fleksibel charger ini satu set ya teman-teman, serta fungsinya itu ada beberapa banyak spare part yang satu set, seperti mikrofon dan juga fungsi dari vibrat atau getar, serta fungsi dari sinyal. Oke, sekarang kita ganti menggunakan fleksibel charger yang lain ya teman-teman. Setelah kita pasang untuk fleksibel atau penggantian fleksibel chargernya, sekarang kita coba untuk pemasangan kembali. Apakah setelah kita ganti fleksibel chargernya, apakah bisa menyala atau tidak infonya, atau masih tetap sama infonya mati. Kita coba untuk pengecekan dulu. Karena terakhir ini kalau seingat saya mesin handphone ini itu menyala dengan normal teman-teman. Namun setelah saya pasang ke LCD handphone yang beliau bawa, ternyata handphonenya tetap saja tidak mau menyala atau mesin yang saya pakai tidak menyala. Oke, kita gunakan USB tester. Setelah kita ganti fleksibel, apakah bisa terhubung atau tidak untuk chargernya teman-teman. Oke, perhatikan pada jarum atau angka ampernya, dan alhamdulillah sudah keluar logo tanda petir. Ternyata penyebabnya ada di bagian fleksibel charger dari bawaan beliau yang rusak teman-teman. Karena beliau sebelumnya sudah konsultasi kalau handphone ini habis kena air. Oke, setelah ada persentase 0% karena baterainya ini mungkin habis total, kita coba untuk tunggu sebentar hingga mengisi teman-teman. Oke, setelah beberapa menit kemudian sudah naik di angka 7%. Jadi alhamdulillah untuk pengisiannya sukses. Kendalanya ada di fleksibel charger yang bermasalah. Mungkin ada bagian komponen yang short teman-teman. Tapi beliau saya konsultasi, saya konfirmasi minta diganti sekalian fleksibel chargernya. Oke, sudah nambah atau sudah naik di angka 8%. Kita coba untuk pengecekan lebih dalam setelah baterainya mengisi teman-teman, yaitu untuk pengetesan apakah handphone ini bisa menyala dengan normal setelah kita ganti mesin atau tidak. Karena ini LCD-nya masih menggunakan ori bawaan dari beliau ya teman-teman, karena mesinnya itu sudah rusak, minta diganti mesinnya saja. Setelah menyala sampai logo Samsung Note 8, kita tunggu sebentar. Oke, alhamdulillah handphonenya sudah menyala sampai menu teman-teman. Tinggal kita pengecekan yaitu fungsi dari mesin ini serta fungsi dari LCD beliau. Oke, kita cek dulu menggunakan kode fungsi dari touchscreen maupun LCD.
Oke, alhamdulillah untuk fungsi touchscreen masih normal dan fungsi dari LCD juga masih normal teman-teman. Dan untuk mesin yang saya pakai alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal setelah saya mengganti fleksibel chargernya. Karena fleksibel dari bawaan beliau atau fleksibel charger dari beliau itu sudah rusak teman-teman. Jadi sudah tidak bisa dipakai karena habis kemasukan air. Kita coba untuk perbaiki apakah kita perbaiki itu bisa atau tidak teman-teman, agar tidak mengganti fleksibel chargernya. Karena fleksibel charger ini habis kemasukan air terlihat jelas banyak korosi atau sedikit agak hangus, terlihat jelas agak hangus di bagian konektornya. Kita coba bersihkan dulu teman-teman. Kita bersihkan yaitu di bagian area dalam soket konektornya. Biasanya kalau soket konektor itu di dalamnya ada korosi, itu bisa menyebabkan konslet atau short teman-teman. Oke, kita bisa menggunakan jarum atau ujung pinset yaitu untuk membersihkan bagian dalam soket konektornya, sambil kita gunakan sikat untuk membersihkan di bagian dalam konektornya. Oke, ini setelah saya coba sudah bersihkan, kita coba untuk pasang kembali ya teman-teman, yaitu menggunakan fleksibel dari bawaannya. Oke, ini setelah kita bersihkan, kita coba menggunakan fleksibel dari bawaannya apakah bisa terhubung untuk chargernya atau tidak teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk mengambil kabel USB tester untuk mengetahui apakah bisa terhubung chargernya atau tidak, yaitu masih menggunakan fleksibel charger dari bawaannya. Masih tetap sama, yaitu hanya 0,3 ampere. Otomatis ada kerusakan di bagian fleksibel chargernya, jadi beliau minta diganti saja daripada memperbaiki. Mungkin beliau khawatirnya kambuh lagi atau kumat lagi teman-teman, jadi beliau minta diganti fleksibel chargernya saja. Oke, sekarang kita rakit kembali untuk mesin yang normal akan kita ganti, kita pasang dan sekaligus kita menggunakan dengan fleksibel yang original sen. Harus sama ya teman-teman. Biasanya kalau kita menggunakan mesin original sen dan menggunakan fleksibel chargernya itu dengan bukan original sen, mungkin dengan tipe seri yang beda, itu biasanya tidak cocok teman-teman. Tidak cocok, biasanya keluar ada notifikasi segitiga warna merah ataupun temperatur atau suhu terhenti atau pengisian daya itu terhenti. Jadi untuk penggantian fleksibel charger harus disamakan dengan tipe serinya teman-teman. Oke, kita coba rakit kembali yaitu menggunakan mesin yang kita ganti dan fleksibel yang sudah kita ganti. Oke, sebelum kita melanjutkan perakitan terakhir, kita bersihkan dulu di bagian lensa modul kameranya, yaitu tujuannya agar hasil kameranya tetap jernih dan bersih teman-teman. Biasanya itu seringkali menanyakan kenapa saya selesai perakitan seringkali pengetesan kamera teman-teman. Itu tujuannya agar kalian bisa memahami setelah pengerjaan selesai, tidak ada salahnya untuk pengetesan kamera teman-teman. Seringkali kita lupa, mungkin nggak sengaja kepegang jari atau kemasukan debu dan sudah terlanjur kita rakit, ternyata ada bagian modul kamera itu kotor, nggak sengaja kemasukan debu ataupun kepegang jari yang menyebabkan hasil kamera itu buram atau kusam. Nanti daripada dikomplain sama pelanggan, alangkah baiknya sebelum kita terakhir untuk perakitan akhir atau sebelum kita menyelesaikan perakitan, alangkah baiknya dites ulang dan membersihkan di bagian sensor ataupun bagian lensa kameranya ya teman-teman. Dan hasil kamera belakang ini masih bersih dan jernih. Sekarang kita coba untuk alihkan kamera depan. Oke, hasil kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan jernih dan sangat bersih teman-teman. Jadi itu tujuan saya seringkali kalau semua pengerjaan apapun yang saya kerjakan,
Apabila sudah selesai mengerjakan, seringkali saya mengetes kameranya lagi. Oke, sudah sukses untuk penggantian mesin Samsung Note 8 dan kita tes untuk fungsi sensor proximity-nya bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya bisa berfungsi dengan normal dan juga mesinnya bisa berfungsi dengan normal. Jadi sinyal keluar dan juga support fast charging atau pengisian daya cepat. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.